Halo para pecinta film, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Kali ini saya mau merangkum film Immortal yang rilis pada tahun 2011. Film bergenre aksi fantasi besutan dari sutradara Tarsem Singh dan aktor pemeran utamanya bernama Henry Cavill. Ia berpasangan dengan Stephen Dorff, Luke Evans, Freida Pinto, dan Mickey Rourke. Film Immortal berkisah tentang mitos Yunani pada peperangan Titanomachi, sebuah masa di mana para Titan tidak lagi berkuasa di bumi. Jauh sebelum manusia diciptakan, para penghuni langit berperang untuk mendapatkan tahta sebagai seorang dewa, sementara yang kalah disebut sebagai Titan. Para dewa berhasil mengalahkan para Titan dan mengambil alih pemerintahan di Olympus. Seorang raja bernama Hyperion memiliki dendam kepada para dewa dan berambisi untuk melepaskan kembali para Titan yang ditahan. Namun meski Raja Hyperion memiliki pasukan dalam jumlah besar, kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan para dewa. Raja Hyperion membutuhkan busur Epirus yang diciptakan oleh Dewa Ares sang dewa perang. Busur Epirus dipercaya mampu membuat pemiliknya tak akan terkalahkan dalam perang apapun. Ribuan tahun berlalu saat manusia sudah diciptakan, perang besar itu pun mulai terlupakan. Namun saat busur Epirus ditemukan, peperangan besar itu pun mulai kembali. Scene diawali ke seorang peramal bernama Phaedra, yang mendapat firasat buruk dalam mimpinya. Ia mengatakan kepada saudarinya bahwa Raja Hyperion sedang mencari busur Epirus untuk membalas kekecewaannya pada dewa, dan menguasai seluruh umat manusia jika ia bisa mendapatkan busur tersebut. Phaedra juga mengatakan bahwa Raja Hyperion pasti sedang mencari keberadaannya. Untuk meramalkan di mana busur itu berada, mereka pun pergi dari biara untuk menghindari niat jahat Raja Hyperion. Keesokannya Raja Hyperion benar datang bersama pasukannya, lalu menanyakan kepada pendeta keberadaan Phaedra sang peramal suci. Dirasa tidak mendapat jawaban, pendeta itu dibakar hidup-hidup oleh Raja Hyperion. Awalnya Raja Hyperion tidak segila itu, namun karena dulu ia pernah meminta kepada dewa untuk kesembuhan istri dan anaknya yang sakit parah, namun justru ia merasa semakin menderita, sebab orang yang ia sayang meninggal atas sakit yang dideritanya. Lalu scene berganti ke sebuah penduduk di semenanjung Kolpos. Seseorang bernama Theseus, bersama dewa Zeus yang menyamar menjadi seorang pak tua. Ia melatih Theseus sejak kecil untuk menjadi petarung yang tangguh, dan mengatakan kepada Theseus untuk segera mencari pasangan. Mungkin karena dewa Zeus tak tega melihat Theseus mondar-mandir ke toilet. Namun sisi baiknya Theseus selalu melindungi orang yang ia cintai termasuk ibunya. Itulah yang menjadi alasan dewa Zeus memilih Theseus untuk menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Tak lama bel notifikasi dibunyikan yang menandakan ada pengumuman penting dari komandan perang untuk seluruh warga Kolpos. Komandan perang mengatakan bahwa situasi sedang genting. Raja Hyperion telah menguasai wilayah biara Sibilen yang lokasinya tak jauh dari wilayah Kolpos. Ia memerintahkan seluruh warga untuk secepatnya evakuasi ke markas peperangan mereka di area Gunung Tartarus. Bentengnya tidak jauh dari lokasi para Titan yang dikurung sejak bumi masih perawan. Saat Theseus dan ibunya bergegas menuju gerbang Tartarus, manusia tengil datang lalu mengatakan bahwa kaum buruh tidak boleh bersamaan dengan yang lain. Ia juga mengatakan kepada prajurit bahwa ibunya Theseus adalah seorang pelacur. Sontak membuat Theseus kesal dan terjadi pertikaian yang dimenangkan oleh Theseus. Komandan perang yang melihat aksinya mengajak Theseus bergabung untuk melawan Raja Hyperion, namun Theseus menolak lalu mengatakan pada komandan perang ia tidak akan melayani orang yang meremehkan para buruh. Akhirnya Theseus menunggu sampai esok hari untuk menyusul yang lainnya. Komandan perang menghampiri Lysander lalu mencabut jabatannya, dan mengatakan untuk berangkat esok hari bersama para buruh. Lysander yang sakit hati memutuskan menjadi seorang pengkhianat. Ia mendatangi Raja Hyperion, lalu menawarkan diri untuk bergabung bersamanya. Raja Hyperion menerimanya dengan syarat Lysander harus diputuskan keturunannya, dengan cara dihancurkan kelamin Lysander dengan palu Thor, sebab Raja Hyperion khawatir kelak keturunannya menjadi seorang pengkhianat. Selain itu, pendeta yang ada di biara terus di BAP oleh Raja Hyperion untuk mengatakan kemana peramalnya melarikan diri, sampai pendeta itu memutuskan memotong lidahnya. Namun Raja Hyperion tetap menyiksanya sampai ia mengetahui kemana peramal itu berada. Keesokan paginya saat Theseus bersiap untuk berangkat, ia mencari pak tua di setiap sudut ruangan. Lalu saat Theseus keluar, ia mengingat masa lalunya di mana pak tua itu mengajarinya bertempur sejak ia kecil. Situasi semakin hening. Theseus melihat bangkai burung tergeletak di jalan, tanda kekejaman Raja Hyperion yang membunuh apapun di hadapannya.
Tises lalu bergegas menghampiri ibunya, namun situasi sudah terkepung. Ia memberanikan diri saat melihat ibunya ingin ditikam. Tises langsung histeris mengundang prajurit Hyperion menghampirinya. Karena terlalu banyak pasukan dari Raja Hyperion, Tises tidak bisa berkutik. Melihat kasih sayang Tises pada ibunya, Raja Hyperion langsung menikamnya hingga tewas. Saat pasukannya ingin membunuh Tises, Raja Hyperion melarangnya. Ia mengatakan bahwa penderitaan baru saja dimulai, lalu Raja Hyperion memerintahkan pasukannya untuk merekrut Tises bekerja di tambang garam. Dari kejauhan para dewa melihat semua kekejaman Raja Hyperion. Dewa Athena mengatakan hanya menunggu waktu busur Epirus pasti akan ditemukan. Namun apa daya Dewa Zeus mengatakan bahwa jika ada yang membantu manusia atau mencampuri urusannya dalam wujud dewa, hukumannya adalah kematian, terkecuali jika Titan dibebaskan. Para dewa hanya membantu untuk menghabisi para Titan. Saat Tises dan buruh lainnya ditawan, peramal yang melarikan diri tertangkap oleh prajurit Hyperion, lalu mereka semua dibawa ke pos jaga untuk beristirahat, dan saat Phaedra berjalan masuk tak sengaja ia menyentuh kaki Tises yang terbaring lemas tak berdaya. Phaedra langsung mendapat penglihatan bahwa Tises bersama Raja Hyperion. Tises memegang busur Epirus dan di bawahnya terdapat jasad yang terbungkus rapi. Phaedra mengambil keputusan untuk melarikan diri bersama Tises dan buruh lainnya, lalu Phaedra memberikan Tises minum dan mengatakan agar tetap semangat menjalani hidup. Saat sudah waktunya, Phaedra bersama saudarinya membunuh para penjaga Hyperion dengan dibantu oleh Tises serta buruh lainnya. Setelah itu saudarinya berjaga di pos untuk melindungi Phaedra dari kejaran Raja Hyperion. Saat semua saudarinya dikumpulkan, Raja Hyperion yang tak mengetahui peramal yang asli menanyakan di mana letak busur Epirus berada, namun saat ditanyakan mereka semua tak ada jawaban. Lalu saat Raja Hyperion menanyakan siapakah peramal yang sesungguhnya, semua saudarinya mengaku bahwa ialah peramal yang sesungguhnya. Cara itu mereka lakukan untuk melindungi Phaedra. Salah satu penjaga yang berhasil selamat memberitahukan pada Raja Hyperion bahwa sebenarnya ada 4 orang, namun yang satunya melarikan diri bersama para buruh. Raja Hyperion yang mendengar ada yang lolos langsung membunuh penjaganya, lalu memerintahkan pasukan yang lain untuk mencari peramal yang berhasil lolos. Tises bersama yang lain mencoba membajak kapal minyak milik Raja Hyperion. Ia memutuskan untuk membawanya ke biara Sibylen, tempat di mana Raja Hyperion sedang menguasai wilayah tersebut. Dewa Athena yang melihat mereka terancam mengatakan pada Poseidon agar membantunya. Athena mengatakan bahwa dirinya berjanji akan membela Poseidon jika Zeus mencurigai. Poseidon mencari alasan yang logis untuk membantu manusia, dengan mengatakan bahwa lautan selamanya takkan pernah bisa ditebak. Ia langsung nyungsep dengan melesat menuju laut untuk mendukung tsunami. Saat mereka semua terjebak oleh pasukan Hyperion, Phaedra mencoba mengikuti penglihatannya. Ia mengatakan untuk tetap bertahan saat langit tanpa awan bergemuruh. Tak lama pasukan Hyperion tersapu oleh ombak setelah Phaedra bersama buruh lainnya menghindar dan diikuti oleh Tises yang melompat menghindari ombak tersebut. Tises yang penasaran bertanya ke Phaedra, "Apa kau mengetahui semua pasti selamat?" Phaedra menjawab bahwa ia hanya melihat samar-samar, aksilah yang membuat mereka selamat. Saat Tises bertanya, "Apalagi yang kau lihat?" Nah, disinilah penglihatan Phaedra semakin terang, bahwa tubuh yang diselimuti kafan di atas batu ialah ibunya Tises yang mayatnya masih tergeletak di jalan setelah Raja Hyperion menikamnya. Phaedra yang baru mengetahui, mengatakan pada Tises untuk mengubur mayat ibunya sesuai dengan penglihatannya. Tises yang kecewa mengatakan bahwa ia tak percaya dewa. Namun karena ibunya Tises memiliki kepercayaan, dengan terpaksa ia kembali ke desanya terlebih dahulu untuk memakamkan ibunya. Raja Hyperion yang mendapat laporan Phaedra bersama para buruh menuju semenanjung Kolpos langsung mengirim tentara elitnya yaitu manusia berkepala banteng. Lalu Raja Hyperion memutuskan menuju Gunung Tartarus, tempat di mana Titan dikurung. Setelah ibunya Tises dibungkus kain kafan dan ingin dimakamkan, tumpukan batu yang mengganjal lubang membuat Tises penasaran. Ia langsung menghancurkan batu tersebut. Saat dihancurkan ternyata penglihatan Phaedra menuntun Tises menemukan busur Epirus itu berada. Tentara Hyperion yang mengikuti mereka sampai ke semenanjung Kolpos langsung menyerang Tises dan mengepung yang lainnya di luar ruangan. Dengan bakat bertarungnya, Tises berhasil melumpuhkan semua tentara elit yang dikirim Raja Hyperion, dengan sedikit bantuan dari busur Epirus.
Setelah bertarung, Theseus pingsan terkena racun oleh manusia berkepala banteng, lalu Phaedra membawa Theseus untuk beristirahat dan mengobati lukanya. Saat Theseus terbangun, Phaedra mengatakan bahwa kematian ibunya tidak sia-sia, takdirlah yang membuat Theseus menemukan busur itu. Phaedra yang bangga pada Theseus mencoba merayunya, dengan mengatakan bahwa ia ingin merasakan serangan fajar di luar penglihatannya. Keesokan paginya, Theseus bersama Phaedra keluar dari kamar dengan wajah yang ceria. Stavros yang cemburu mencurigai Phaedra, karena semalam Phaedra tidak ikut dalam pemakaman Darius yang tewas saat pengepungan, dan juga tentang ranjang yang Phaedra pinjam di kamarnya. Mereka semua pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan ke biara Sibylen. Sesampainya di sana, mereka tak mengetahui bahwa Raja Hyperion bersama sebagian pasukannya sudah berada di Gunung Tartarus. Raja Hyperion mensurvei lokasi dengan dipandu oleh pengkhianat Lysander. Pendeta yang mengetahui suara jeritan dari dalam biaranya, mencoba menghampiri suara itu, dan ternyata suara itu adalah suara saudarinya Phaedra yang direbus hidup-hidup. Phaedra yang melihat saudarinya mateng langsung histeris, memancing prajurit Hyperion untuk menjebaknya. Pendeta yang terpancing mendatangi penjaga Hyperion, Theseus dan Stavros yang menyadari jebakan mencoba mengejar pendeta untuk menahannya. Saat mereka semua mendekati penjaga Hyperion, tiba-tiba pasukan Hyperion keluar dari setiap sudut ruangan, lalu Theseus dan Stavros didorong sampai terpental sehingga melepaskan busur Epirus yang langsung diambil oleh pasukan Hyperion. Pendeta yang melawan langsung ditebas, lalu saat Theseus dan Stavros terdesak, tiba-tiba satu dewa turun menyelamatkan mereka berdua. Tak lama Athena pun turun membawa 2 kuda, lalu mengatakan bahwa kuda itu hanya bisa mengantarkannya sampai ke Gunung Tartarus. Dewa Zeus yang menyadari kaumnya melanggar hukum, dengan tegas membunuhnya sesuai hukum yang berlaku. Lalu Dewa Zeus sebagai alfa mengatakan bahwa tidak ada lagi dewa yang membantu kaum manusia. Dewa Zeus mempercayai Theseus untuk memimpin kaumnya menggagalkan niat jahat Raja Hyperion. No god will ever again come to your aid. Mereka bertiga pun langsung pergi menunggangi kuda itu sampai ke Gunung Tartarus. Sesuai perkataan dari Athena bahwa ia hanya bisa membantu sampai ke Gunung Tartarus. Tak lama mereka sampai, kuda itu pun langsung tersungkur. Kehadiran Theseus disambut baik oleh komandan perang yang dari awal tertarik merekrut Theseus menjadi prajuritnya. Di lain sisi, Raja Hyperion mendapat laporan dari pasukannya tentang kedatangan dewa saat membantu para tawanannya yang kabur. Ia mulai merasa khawatir, lalu menanyakan biodata Theseus dan keluarganya pada Lysander yang satu kampung dengannya. Lysander mengatakan bahwa Theseus hanya seorang buruh, ibunya pernah diperkosa oleh warga desa dan saat hamil tak ada satupun yang mau bertanggung jawab. Lysander menyimpulkan bahwa Theseus hanya anak haram. Setelah bertemu komandan perang, Theseus lalu menceritakan pada anggota dewan tentang busur Epirus yang selama ini diceritakan masyarakat Yunani benar adanya, dan busur itu sekarang ada di tangan Raja Hyperion. Namun anggota dewan tidak mempercayai mitos tentang senjata busur Epirus yang diceritakan masyarakat Yunani. Anggota dewan memutuskan untuk bernegosiasi dengan Raja Hyperion, dan mencari tahu alasan kedatangannya. Di sini bisa disimpulkan bahwa anggota dewan punya pemikiran yang realistis, dan ia lebih memilih kesepakatan tanpa ada peperangan dengan pasukan Hyperion. Anggota dewan memperlihatkan bahwa Raja Hyperion yang sedang menghampiri benteng tersebut sampai di garis batas perundingan, dengan membawa tangkai zaitun tanda perdamaian. Lalu saat ditanyakan, utusan itu mengatakan bahwa ia ingin bertemu pada Theseus, dan saat Theseus menghampiri, ia mendesak utusan itu untuk membuka topengnya. Lalu saat dibuka ternyata itu Raja Hyperion yang menyamar sebagai utusan untuk mengajak Theseus bergabung. Sesuai penglihatan Phaedra bahwa ia di dekat Theseus dengan tangan terbuka, yang menandakan jika Theseus mau bergabung pasukan Hyperion akan semakin kuat dan menjadi penguasa di seluruh penjuru dunia. Raja Hyperion menjanjikan pada Theseus jika ia mau bergabung, ia tidak lagi menjadi seorang buruh. Theseus akan diberikan tahta dan tidak akan ada seorang pun yang berani meremehkannya. Namun karena Theseus dendam ibunya dibuat seperti kambing kurban, ia menolak ajakan dari Raja Hyperion. Di sini kita bisa mengerti kenapa Dewa Zeus memilih Theseus yang notabene cuma seorang buruh, sebab hanya sedikit manusia yang mengutamakan cinta daripada jabatan. Raja Hyperion yang mengetahui bahwa dewa memihak kepada Theseus, ia pun semakin kesal lalu mengatakan bahwa esok ia akan melepaskan para Titan, dan memulai peperangan. Kenapa gak malam itu juga? Mungkin karena pasukannya belum tidur, jadi Raja Hyperion memutuskan untuk perang esok hari.
Setelah bangun tidur di keesokan paginya, mereka semua mandi lalu memakai kostum dan siap untuk berperang. Saat ada pergerakan dari pasukan Hyperion, komandan perang langsung membentuk formasi pertempuran, namun ternyata Raja Hyperion mengawalinya dengan busur Epirus yang diarahkan ke gerbang Tartarus. Gerbang itu pun langsung jebol dengan sekali panah hingga menewaskan komandan perang. Pasukan Kolpos yang melihat komandannya tewas langsung mundur. Mereka berlari ketakutan saat merasakan dahsyatnya senjata busur Epirus. Tises yang mendengar komandan perang tewas langsung mengambil alih untuk memimpin pasukannya. Ia memotivasi seluruh pasukannya agar tidak mundur, dengan mengatakan bahwa kita semua berperang untuk kehormatan keluarga. Dan codet mereka bukan menjadi halangan kita untuk tetap maju. Sehingga semua pasukannya terdoktrin dan mengikuti Tises yang ada di depannya. Mereka semua pun berperang dengan penuh semangat. Saat peperangan berlangsung, Raja Hyperion menyusup masuk ke dalam gunung Tartarus dan membunuh semua yang ada di hadapannya, termasuk anggota dewan yang mengajaknya bernegosiasi. Tises yang mencari Raja Hyperion, tiba-tiba didatangi oleh Lysander. Tises lalu membunuhnya dan mengatakan, "Di mana rajamu?" Saat Raja Hyperion menghancurkan kuil yang ada di benteng tersebut, Tises yang merasakan dentuman itu langsung menghampiri kuil tersebut diikuti oleh Stavros yang ada di belakangnya. Setelah sampai di kuil, busur yang diarahkan ke kuil oleh Raja Hyperion menembus sampai ke dalam gunung Tartarus, dan saat Stavros bersama Tises berlari untuk menahan Raja Hyperion, panah yang diarahkan ke dalam tahanan para Titan sudah lebih dulu dilepaskan oleh Raja Hyperion. Pantulan cahaya yang dirasakan oleh mereka bertiga membuatnya terpental, lalu sialnya Stavros jeblos ke dalam tahanan para Titan yang berlarian merayakan kebebasannya. Saat Stavros tersadar, ia mendapati busur tersebut, dan mengatakan pada Tises untuk berlari menyelamatkan dirinya dari serangan para Titan. Para Titan yang melihat Stavros nganggur langsung menyerangnya. Stavros mengarahkan busur Epirus ke hadapan para Titan, namun karena terdesak busur Epirus tak mampu menghalaunya. Stavros pun tewas digedik oleh para Titan. Tak lama para dewa turun dari langit lalu mengatakan pada Tises, "Pergilah untuk mencari Raja Hyperion, sebab para Titan sudah bukan urusannya lagi." This is no longer your fight. Para Titan terus-menerus keluar dari dalam perut gunung Tartarus, dan para dewa yang awalnya lebih agresif satu persatu tumbang oleh para Titan. Di sisi lain, saat Tises keluar dari dalam gunung Tartarus, tiba-tiba ia diserang oleh Raja Hyperion yang bersembunyi di balik kuil. Tises yang melawan terkena tusukan di area pusar yang membuatnya mules seketika. Tak mau menyerah, Tises pun menahan mulesnya dan langsung bangkit memukul Raja Hyperion. Saat terjadi baku hantam, Tises dibanting oleh Raja Hyperion yang membuatnya semakin mules. Pertarungan sengit di antara ketiga sisi menggambarkan bahwa Tises berada di tangan para dewa yang terus berusaha untuk mengalahkan Raja Hyperion, sedangkan Raja Hyperion berada di tangan para Titan. Para dewa bersama Tises berusaha untuk menyelamatkan kelanjutan hidup umat manusia, sedangkan para prajurit yang masih bertarung berusaha memperjuangkan kebebasannya. Tises yang semakin lemas mengatakan bahwa kematiannya akan dikenang. Lalu saat Raja Hyperion ingin menusuk lehernya, Tises langsung berontak dan menusuk kaki Raja Hyperion. Keadaan pun berbalik, Tises mengambil alih posisi lalu menusuk lehernya. Saat Dewa Zeus melihat Athena putrinya sekarat, ia lalu memutuskan untuk meruntuhkan gunung Tartarus dengan menarik rantai yang tersambung dengan tiang penopang di antara setiap sudut. Setelah gunung Tartarus mulai runtuh, Dewa Zeus membawa putrinya ke langit. Tises yang terjebak reruntuhan menyadari bahwa kematiannya bukanlah akhir, ia pun diangkat menjadi dewa sebelum reruntuhan itu menimpanya. Penyunting akhir diperlihatkan patung untuk mengenang Tises yang merelakan kematiannya untuk menyelamatkan kaum manusia. Tises meninggalkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Akamas, lalu terlihat Dewa Zeus menyamar kembali menjadi seorang pak tua untuk melatih Akamas menjadi pemimpin yang tangguh. Who was that, son? Oh man.
Film pun berakhir. Begitulah film yang bisa kami rangkum alur ceritanya. Jika kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.